Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Pada matang, mulai pada matang. Bab 2693 sampai bab 2696. Chen Zekai melihat Hong Wu berpura-pura menjadi pecundang, jadi dia bercanda, "Oke, Hong Wu, aku belum mengenalmu. Kamu pasti terlalu bebas bermain simbal denganku. Aku sudah mencalonkan diri untuk orang-orang sih, begitu juga kamu. Wu Zhang sudah pergi, bagaimana kita bisa menjadi teman sekelas?" Petik 2. Itu tidak benar, Chen Tua, Hong Wu berkata dengan sedih. Kami memiliki persahabatan seumur hidup. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkanmu dengan santai, simbal? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Baiklah, Chen Tua, saya tidak akan mencoba bersembunyi darimu lagi. Katakan yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa Tuan Ye baru saja merenovasi pemandian air panas Camp Elises. Anda tahu bahwa Ye apa tujuan transformasi master di sini?" Chen Zekai berkata, "Anda tahu, bukankah Tuan Muda ingin melatih sekelompok master seni bela diri di sana? Apa hubungannya ini dengan kita?" Hong Wu terkekeh, "Saya berani berbicara dengan Ye hari ini. Guru menyebutkannya dan berkata bahwa kami berdua ingin berlatih seni bela diri dan ingin memohon padanya untuk memberi kami kesempatan." Setelah mendengar ini, Chen Zekai bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang dia lakukan? Katakan, Tuan Muda." Hong Wu berkata sambil tersenyum, "Lihat dirimu. Sudah kubilang kita harus menjadi teman sekelas bersama. Tidakkah kamu mengerti maksudku, Chen?" Zekai berseru dengan penuh semangat, "Tuan Muda, dia setuju. Itu suatu keharusan." Hong Wu Le berkata dengan riang. Tuan Ye berkata bahwa pelatihan ini hanyalah pengajaran sistematis dari awal. Tak satu pun dari kami yang memasuki seni bela diri. Kali ini kami hanya memiliki kesempatan untuk belajar dari itu. Bagus. Suara Chen Zekai sangat gembira dan dia berkata dengan tidak jelas, "Hong Wu. Oh tidak, saudara laki-laki kelima saya yang baik, Anda benar-benar membantu saudara laki-laki saya kali ini dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan, sebelumnya saat ini. Meskipun Chen Zekai dan Hong Wu memiliki hubungan yang baik, mereka memiliki hubungan yang baik, masih ada kesenjangan tertentu antara tingkat status masyarakat yang sebenarnya. Chen Zekai awalnya adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling, dan Hong Wu hanyalah seorang gangster akar rumput. Oleh karena itu, lingkaran Chen Zekai jauh lebih tinggi daripada lingkaran Hong Wu sejak awal. Selain itu, Chen Zekai adalah bawahan Ye Chen sendiri, dan Hong Wu adalah adik laki-laki yang di tengah jalan ditundukkan oleh Ye Chen. Tapi dari sudut pandang ini, Chen Zekai juga memiliki status lebih tinggi dari Hong Wu. Hong Wu sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi meskipun dia jauh lebih tua dari Chen Zekai, ketika dia melihat Chen Zekai, dia tetap harus memanggilnya Tuan Chen dengan hormat. Dan panggilan saudara kelima, Chen Zekai benar-benar menyentuh hati Hong Wu, membuatnya merasa rileks dan bahagia. Namun, dia tidak terbawa suasana karena perkataan Chen Zekai. Malah dia berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku sudah mengatakannya, kita memiliki persahabatan seumur hidup. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku akhir-akhir ini? Kamu cepat dan atur segala sesuatunya di istana Buckingham. Begitu kelas dimulai di sini, kamu mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama." "Tidak masalah," Chen Zekai berkata tanpa berpikir. "Saya akan membuat pengaturan sesegera mungkin." Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit cemas, "Saudara kelima, apakah menurut Anda dengan kondisi dan usia kita, apakah kita masih bisa memasuki seni bela diri? Saya mendengar bahwa tidak mudah untuk memulai seni bela diri, dan tidak sembarang orang bisa melakukan penenggelaman Qi di Dantian. Kebanyakan orang tidak dapat menemukan di mana Dantian berada setelah berlatih sepanjang hidup mereka. Apa yang kamu takutkan?" Hong Wu berseru, "Menurutmu, Tuan Ye akan membiarkan kita berdua bermain trik saja di sini?
kita bisa dianggap sebagai orang kepercayaan Tuan Ye, kan? Jika kita sudah lama mempelajari hal ini di sini dan belum mempelajari apapun, maka Tuan Ye tidak akan bisa melakukannya. Tunjukkan di wajahnya. Chen Zekai bertanya kepadanya, maksud Anda, karena Tuan Muda melepaskan kita, dia harus apakah dia akan membantu kita memulai? Hongwu berkata dengan tegas, itu pasti. Apakah kamu tidak mengerti guru kamu marah? Selama itu adalah seseorang yang ingin dia bantu, dia pasti akan membantu sampai akhir. Chen Zekai merasa lega. Dengan nada gembira, dia berkata, saudara kelima, kamu benar. Saat kamu mengatakan ini, saya merasa jauh lebih nyaman. Hongwu berkata sambil tersenyum, persiapkan dulu, saya akan memberitahu Anda segera setelah ada berita. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, saudara kelima, mengapa saya tidak menjamu Anda malam ini? Ayo kita minum. Hongwu berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Logistik di sini sangat sulit. Saya harus bertanggung jawab. Secara teori, saya harus berada di sini 24 jam sehari. Setelah itu, Hongwu menambahkan, bagaimana kalau begitu, setelah kelas resmi dimulai, kita akan mencari kesempatan untuk minum di Camp Elises. Pasti akan ada waktu luang. Oke. Chen Zekai berkata sambil tersenyum, itu dia. Saat ini, Ye Chen sedang berkendara kembali ke kota Jinling. Kali ini, membiarkan Hong Changqing melatih master seni bela diri untuknya di Jinling memiliki arti yang sangat penting bagi Ye Chen. Ia sendiri belum pernah berlatih pencaksilat, dan ia ingin melatih para jagoan pencaksilat. Selain memberikan pil dan teknik mental, tidak ada cara yang benar-benar meningkatkan kekuatan lawan dan pemahaman pencaksilat dari hakikat pencaksilat. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, hingga saat ini, Ye Chen hanya mengajari Qin Ao Sui 1/2 gerakan, tetapi karena dia sendiri tidak memiliki pengalaman, dia hanya mengajarinya sedikit. Kali ini, Ye Chen berencana untuk belajar dari kekuatan satu sama lain dan membiarkan Hong Changqing bertanggung jawab untuk meletakkan landasan teori yang paling kuat untuk siswa masa depan, dan kemudian memberi mereka bantuan pil tertentu untuk meningkatkan kekuatan mereka dari dalam keluar. Oleh karena itu, Ye Chen juga tahu betul bahwa ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi para pejuang. Karena kesempatan langka tersebut, Ye Chen tidak hanya ingin melatih sekelompok prajurit Istana Wanlong, tetapi juga ingin seluruh anggota keluarganya mendapat manfaat darinya, terutama Su Ruoli yang sudah berhasil menembus prajurit bintang 8. Kultivasinya meningkat terlalu cepat, tetapi dasar-dasarnya sedikit tertinggal. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki dasar-dasar yang hilang, kita pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan. Selain keluarga He dan Su Ruoli, Ye Chen juga ingin Qin Ao Sui bergabung. Bagaimanapun, dia terobsesi dengan seni bela diri, tetapi dia belum pernah benar-benar memasuki seni bela diri. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkannya. Dimulai lagi. Memikirkan Aok Sui Qin, Ye Chen juga secara alami memikirkan Nanako Ito, yang juga berada di Jinling. Saya mengenal Nanako melalui pertandingan antara Qin Ao Sui dan dia. Agar adil, pencapaian seni bela diri Nanako sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Qin Ao Sui. Terlebih lagi, Ye Chen tahu betul bahwa tidak seperti Qin Ao Sui yang bertekad untuk bersaing dan memenangkan kejuaraan. Nanako sebenarnya adalah seorang fanatik seni bela diri sejati. Namun, setelah pulih dari cederanya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Jadi saya jarang mendapat kesempatan melihatnya berlatih bela diri. Saat Nanako juga berada di Jinling, Ye Chen juga berharap bisa mempelajari seni bela diri kesayangannya lagi. Selain itu, dia juga telah meminum pil peremajaan, dan memiliki dasar yang kuat untuk kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak berlatih seni bela diri Tiongkok kuno, tetapi seni bela diri Jepang, jadi dia belum memahami praktik membuka meridian. Metodenya,
Begitu dia menguasai metode membuka meridian, saya yakin dia bisa mencapai level prajurit bintang 3. Karena perasaan spesialnya terhadap Nanako, Ye Chen memutuskan untuk mampir ke rumah baru Ito Nanako di Thomson Yipin dalam perjalanan pulang dan memberitahunya secara langsung untuk mengetahui apakah dia tertarik. Alasan mengapa dia mengemukakan ide ini adalah karena Ye Chen memiliki motif egois di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa lama Nanako akan tinggal di Jinling. Jika dia diminta bergabung, dia pasti akan tinggal di Jinling untuk sementara. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen pertama kali menelepon Qin Aoswei. Ye Chen sudah lama tidak bertemu Qin Aoswei. Terakhir kali dia melihatnya, sepertinya dia sedang mengantarkan obat untuk ayahnya. Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit malu ketika dia berpikir bahwa dia telah berjanji padanya bahwa dia akan meluangkan waktu untuk mengawasi pelatihannya, tetapi dia tidak bisa mengurusnya ketika dia sedang sibuk. Dia memutar nomor Qin Aoswei dan dengan cepat terhubung. Qin Aoswei bertanya dengan heran, "Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya menelepon Anda karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang baik." "Hal bagus apa?" Aoxue bertanya dengan gembira. "Tuan Ye, apakah Anda datang ke rumah saya untuk membimbing saya dalam pelatihan? Anda telah berjanji kepada saya sejak lama." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sudah hampir sama seperti ini. Saya baru-baru ini mengundang seorang master seni bela diri untuk menjalankan kelas pelatihan seni bela diri di Jinling dan memberikan pelatihan sistematis dari awal. Ini adalah kesempatan langka. Jika Anda tertarik dan punya waktu, Anda bisa datang dan berpartisipasi." Itu benar. Qin Aoswei bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, bukankah seni bela diri adalah rahasia keluarga seni bela diri dan sekte seni bela diri yang tidak diwariskan? Apakah Aoswei benar-benar memiliki kesempatan untuk belajar darinya?" "Tentu saja, Ye Chen Dao, saya tidak hanya memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi saya juga dapat mempelajari mentalitas seni bela diri terbaik dan terlengkap yang saya ketahui sejauh ini." "Hebat," kata Qin Aoswei tanpa berpikir. "Tuan Ye, Aoswei bersedia, 10.000 bersedia, saya tidak tahu kapan dan di mana harus memulai pendaftaran." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini bukan rekrutmen eksternal, di mana ada tempat bagi Anda untuk mendaftar, tapi jangan khawatir, selama Anda bersedia berpartisipasi, akan ada satu untuk Anda. Saya akan memberitahu Anda alamat spesifiknya setelah waktu yang ditentukan untuk kuota, tapi jangan khawatir. Lokasinya di Jinling, tidak terlalu jauh dari rumah." "Tidak masalah," Aoswei sangat bersemangat sehingga dia berteriak di ujung telepon. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, berapa lama pelatihan ini akan berlangsung? Ambil, jika memakan waktu lama, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu dan istirahat semester depan. Ini sudah pertengahan Agustus. Sekolah akan segera dimulai." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Pelatihan tahap pertama akan memakan waktu setidaknya sekitar setengah tahun. Selama 6 bulan ini, Anda mungkin tidak dapat mengikuti apa yang Anda lakukan ketika Anda masih pelajar harian. Saya bisa pulang, dan sebagian besar waktu saya harus melakukan pelatihan tertutup." Aoswei berkata sambil tersenyum, "Tidak ada masalah dengan ini. Meskipun saya belajar di perguruan tinggi di Jinling, saya tidak pulang ke rumah setiap hari. Seringkali, kita semua tinggal di asrama sekolah, dan umumnya saya hanya pulang pada akhir pekan. Jika orang tuaku sibuk dengan pekerjaan di akhir pekan, aku tidak akan pulang pada akhir pekan." "Oke," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kamu bisa mengikutiku," sapa ayah. Sebagai selama dia tidak keberatan, masalah ini akan diselesaikan. Aoswei berseru, "Bagaimana mungkin ayahku keberatan? Sebaliknya, jika ayahku tahu bahwa kamulah yang mengaturnya, dia mungkin akan membenciku karena sisa hidupnya. Mereka bahkan tidak pulang lagi." Ye Chen tidak mendengar suara Qin Aoswei, dan hanya berkata sambil tersenyum,
ayahmu sangat mencintaimu, dan kita semakin berpisah dan lebih banyak dalam 6 bulan terakhir. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak, Qin Aoswei berkata sambil tersenyum. Ayah saya harus menghidupi 10.000 orang. Itu bagus, Ye Chen tersenyum dan berkata. Kalau begitu mari kita selesaikan, dan saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu. Baiklah, Tuan. Qin Aoswei setuju dengan cepat, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah ada yang perlu saya persiapkan sebelumnya? Ye Chen berkata, seseorang akan mengatur makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, tetapi jika Anda memiliki barang pribadi, Anda juga dapat mengemasnya terlebih dahulu dan membawanya ke sini. Akomodasi di sini cukup bagus, ini kamar hotel standar, dan saya sudah mengatur asrama pria dan wanita terpisah, yang relatif lebih nyaman. Aoswei tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengemas beberapa pakaian pribadiku. Kanan, Ye Chen tersenyum dan berkata, jika Anda melewatkan sesuatu saat itu, Anda juga dapat berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab di lokasi, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan Anda. Baik Tuan Ye, panggilan Qin Aoswei. Ye Chen memanggil Ito Nanako lagi. Saat ini, Nanako sedang menyulam di rumah. Ketika dia menerima telepon Ye Chen, dia berkata dengan gembira, Ye Chen, apa yang sedang kamu sibuk sekarang? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya sedang mengemudi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara langsung kepada Anda dalam perjalanan kembali ke kota. Apakah Anda di rumah sekarang? Nanako berkata dengan gembira, ya, Ye Chen Jun bisa datang kapan saja. Bagus, Ye Chen berkata, saya akan sampai di sana sekitar 20 menit lagi, Nanako. Segera meletakkan sulaman di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Nanako, ayo kita persiapkan sekarang, ayo kita rebus tehnya dulu. Saat Ye Chen Jun datang, kita bisa minum teh bersama. Ye Chen buru-buru berkata, jangan repot-repot, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu secara langsung. Setelah aku selesai berbicara, sudah hampir waktunya untuk pergi. Nanako tersenyum dan berkata, kamu juga bisa minum teh dan mengobrol sambil minum. Setelah itu, Nanako tidak menunggu Ye Chen mengungkapkan posisinya dan berkata, Ye Chen, harap mengemudi dengan hati-hati, saya akan menjemputmu di garasi dalam 15 menit. Ye Chen berkata, saya cukup membunyikan bel pintu di ruang bawah tanah ketika saya sampai di sana, jadi Anda tidak perlu bersusah payah turun. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Nanako berkata dengan serius, menyambut Ye Chen Jun bukanlah hal yang merepotkan bagiku. Ibuku telah memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa hal yang paling membahagiakan bagi seorang wanita adalah menyambut pria yang dicintainya pulang setiap hari. Setelah itu, dia menyadari bahwa situasinya sepertinya ada yang salah. Jadi dia segera menambahkan, sepertinya tidak pantas untuk mengatakan ini. Tolong jangan melepasnya, Tuan Ye Chen, anggap saja itu sebagai hobi saya dan penuhi. Mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi hanya bertanya, kembalilah dalam 20 menit, jangan pergi ke ruang bawah tanah dan menunggu terlalu lama sebelumnya. Nanako tersenyum dan berkata, Ye Chen Kun, jangan khawatirkan aku lagi, konsentrasi saja dalam mengemudi. Aku sendiri yang akan mengurus waktunya. Setelah menutup telepon, Ye Chen berkonsentrasi mengemudi, sementara Nanako terlebih dahulu menyetel alarm selama 15 menit, lalu sebelum meletakkan telepon, dia mengirim pesan suara ke Takehiko Ito yang berada di luar. Odo-san, Ye Chen Kun nanti, jika kamu ingin menjadi tamu di rumah, mohon minta Odo-san dan Tanaka-san untuk tinggal di luar sebentar dan kembali lagi setelah Ye Chen Jun pergi. Setelah Takehiko Ito datang ke Jinling, miliknya beban psikologisnya jauh lebih ringan dibandingkan saat dia di Jepang, sehingga dia sering bertemu dengan Tanaka Koichi pergi berolahraga bersama. Hari ini mereka pergi bermain golf di pinggiran kota Jinling. Adik Takehiko Ito, Emi Ito juga ikut bersama mereka.
setelah mengirimkan pesan kepada ayahnya, Nanako Ito mulai merebus air untuk membuat teh tanpa menunggu balasannya. Saat air mendidih, dia mengganti yukata furisode gaya Jepang yang dia kenakan di rumah dan mengenakan gaun panjang biasa. Lalu dia dengan cepat melihat ke cermin dan berdandan. Semuanya sudah siap, pengatur waktu 15 menit juga berdering. Dia mengangkat teleponnya, mematikan pengatur waktu, dan segera keluar untuk turun ke ruang bawah tanah untuk menunggu Ye Chen. Pada saat itulah dia mengklik pesan suara yang dikirim oleh ayahnya. Takehiko Ito dengan sengaja mengeluh dalam pesan tersebut, "Saya pikir Anda ingin saya kembali untuk menghibur Tuan Ye Chen ketika Anda datang, tetapi saya tidak melakukannya. Kuharap kamu tidak mengizinkanku kembali. Lupakan saja. Tanaka dan aku kebetulan memainkan beberapa pukulan lagi. Tapi jika kamu mereka tidak ingin kami kembali malam ini, jadi beritahu saja saya sebelumnya agar kami bisa memesan kamar di hotel terlebih dahulu." Nanako tahu kalau ayahnya selalu berharap dia dan Ye Chen bisa berkembang, jadi dia tidak kaget dengan ejekan ayahnya. Dan dia tidak terlalu malu. Sebaliknya, dia mengeluh dengan marah, "Jika Odo-san ingin menginap di hotel, saya akan memesankan kamar untuk Anda sekarang. Anda bisa menginap di hotel tersebut sampai kita kembali ke Jepang. Jika itu belum cukup, aku bisa membelikan hotel untuk ditinggali Odo-san." Takehiko Ito terkekeh dan berkata, "Nanako, Odo-san hanya bercanda, tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Oh, Odo-san sang akan mulai bermain bola, kamu hibur Tuan Ye dulu, dan kami tidak akan kembali mengganggumu untuk saat ini." Nanako melihat ayahnya berhenti menggodanya, jadi dia tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dia bergegas keluar dan bersiap, pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui Ye Chen. Dia menekan tombol bawah di ruang lift, dan lift turun dari lantai paling atas, lalu dengan cepat membuka pintu lift. Saat pintu lift terbuka, Nanako menemukan bahwa kecantikan intelektual yang sangat cantik telah berdiri di dalam. Kecantikan ini tinggi, dengan selendang rambut panjang, dan mengenakan setelan profesional. Dia sangat anggun. Ketika kecantikan intelektual di dalam lift melihat Nanako, matanya membelalak karena terkejut, dan kemudian dia menjadi sedikit panik. Eksekutif cantik di dalam lift adalah Liu Manqiong yang baru saja kembali ke Jinling dari Pulau Hong Kong hari ini. Karena dia telah menandatangani kontrak dengan Universitas Jinling. Sebagai dosen, dia harus melapor ke sekolah terlebih dahulu sebelum sekolah resmi dimulai. Hari ini adalah hari pertama dia resmi melapor ke sekolah. Sesuai pengaturan sekolah, ia harus berangkat ke sekolah hari ini untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran, dan kemudian mulai mengikuti berbagai pertemuan sebelum sekolah dimulai setiap hari, termasuk rapat manajemen, rapat mobilisasi, dan seminar akademik pengajaran. Persiapan sebelum masuk sekolah ini sangatlah rumit, namun untungnya Liu Manqiong masih memiliki waktu 2 minggu untuk mempersiapkan bahkan setelah mahasiswa baru mulai bersekolah, karena menurut peraturan, mahasiswa baru masih perlu menjalani pelatihan militer selama 2 minggu. Saat ini, Liu Manqiong sedang bersiap untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk pergi ke sekolah. Namun, dia tidak menyangka begitu dia memasuki lift berhenti di lantai berikutnya. Yang tidak dia duga adalah wanita itu berdiri di luar pintu ternyata adalah wanita yang diantarnya ke Sister Xian hari itu. Aku melihat wanita super cantik berjalan bersama Ye Chen. Ketika dia melihat Nanako di dalam mobil hari itu, Liu Manqiong dikejutkan oleh Nanako. Tetapi hari ini dia mengetahui bahwa wanita yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Ye Chen sebenarnya tinggal di lantai bawah darinya. Ito Nanako cukup terkejut ketika dia melihat Liu Manqiong menatapnya. Karena kesopanan, dia berkata dengan sangat sopan, "Halo, apakah Anda tetangga yang tinggal di lantai paling atas?" Liu Manqiong tidak menyangka Ito Nanako akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dan dia dengan cepat panik. Dia berkata, "Ya, saya tinggal di lantai paling atas." Nanako Ito tersenyum sedikit.
mengulurkan tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu. Saya tetanggamu di bawah." Liu Manqiong berpura-pura santai dan mengangguk sambil tersenyum. Melihat Nanako tidak menekan tombol lantai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan pergi ke ruang bawah tanah juga, Nanako?" Mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya akan menjemput seorang teman. Bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk pergi keluar?" Liu Manqiong mendengar apa yang dikatakan Nanako. Saat menjemput seorang teman, pikiran pertamanya adalah dia mungkin akan menjemput Ye Chen. Jadi dia merasa sedikit gugup. Dia segera menekan tombol di lantai pertama dan berkata, "Aku hendak berangkat kerja. Tapi aku hampir lupa kalau aku punya masalah kecil dengan mobilku. Sebaiknya aku keluar dan naik taksi dari lantai 1. Nanako tidak banyak berpikir dan tersenyum sopan padanya. Melihat dia memegang map bertuliskan Universitas Jinling di tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maaf, apakah kamu bekerja di Universitas Jinling?" Liu Manqiong mengangguk dan berkata, "Saya seorang guru di Universitas Jinling." Nanako mengacungkan jempol dan memuji, "Untuk dapat mengajar di Universitas Jinling, Anda harus memiliki gelar doktor. Sungguh menakjubkan, Liu." Manqiong merapikannya rambut dan berkata dengan rendah hati dan canggung, "Gelar doktor bukanlah sesuatu yang istimewa. Ada begitu banyak orang dengan gelar doktor sekarang." Saat dia berbicara, lift berhenti di lantai pertama, dan Liu Manqiong buru-buru keluar dari lift. Ketika dia pergi, dia berpura-pura tenang dan menyapa Nanako, berkata dengan sopan, "Baiklah, aku pergi dulu, oke." Melihat punggung Liu Manqiong, Nanako mengira dia agak aneh. Tapi aku tidak tahu apa yang aneh, tapi rasanya dia sedikit takut pada dirinya sendiri. Matanya salah saat melihatnya. Saat dia keluar dari lift, entah kenapa, dia tampak merasa sedikit lega. Nanako masih berpikir dalam hati, apakah aku begitu buruk? Dengan pemikiran ini, lift telah mencapai garasi bawah tanah. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Ye Chen pergi ke ruang bawah tanah. Nanako segera berdiri di samping dan menantikannya. Setelah Ye Chen memarkir mobil, dia segera mendatangi mobil dan menunggu. Begitu Ye Chen keluar dari mobil, Ito Nanako melambai padanya dengan penuh semangat, lalu membungkuk sedikit dan berkata, "Ye Chen-kun, kamu telah bekerja keras selama ini." Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak sulit. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Ito Nanako buru-buru berkata, "Saya baru saja tiba." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan Ye tiba-tiba datang kepadaku. Apakah ada sesuatu yang penting yang kamu ingin memberitahuku?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku ingin menemukanmu. Apa yang kamu bicarakan lebih penting, mari kita bicarakan di atas." Nanako Ito tersenyum manis dan memberi isyarat mengundang, "Ye Chen-kun, kumohon." Keduanya berjalan ke lift bersama. Nanako Ito menggesek kartunya dan menekan tombol lantai. Dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, ada seorang wanita cantik yang tinggal di atasku, dan dia juga seorang guru di Universitas Jinling." "Benarkah?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu tahu?" Ito Nanako berkata, "Saya kebetulan naik lift bersamanya, jadi saya mengobrol sebentar." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Seorang guru dari Universitas Jinling dapat membeli di komunitas ini dan memiliki tipe apartemen yang sama seperti Anda." Dengan sumber keuangan seperti itu, agak tidak biasa. Guru biasa mungkin tidak mampu membeli rumah senilai puluhan juta. Terlebih lagi, kamu bilang dia cantik, jadi dia pasti masih sangat muda. Lebih sulit bagi anak muda untuk memiliki tabungan, dan kemungkinan besar dia adalah generasi kedua yang kaya. Ito Nanako setuju dan berkata, "Ye Chen, analisis Kun masuk akal. Menurutku dia memiliki temperamen yang sangat baik. Dia seharusnya dimanjakan dan dibina dengan hati-hati sejak dia masih kecil." Ye Chen bersenandung dan tidak menganggapnya serius. Saat ini,
Lift kebetulan mencapai lantai tempat rumah Nanako berada. Pintu lift terbuka, dan Nanako mempersilakan Ye Chen masuk ke kamar. Saat ini, Nanako sudah menyiapkan set teh yang diperlukan untuk upacara minum teh di ruang tamu. Begitu dia memasuki pintu, dia dengan gembira berkata kepada Ye Chen, "Jun Ye, silakan duduk dan saya akan membantu Anda membuat teh." Ye Chen mengangguk dan berdiri di seberang nampan teh dari Nanako. Duduk berhadapan, dia kemudian bertanya, "Nanako, apakah kamu masih sering berlatih seni bela diri akhir-akhir ini?" Nanako tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba menanyakan hal ini, dan berkata dengan jujur, "Hanya ada sedikit kesempatan untuk berlatih seni bela diri akhir-akhir ini. Sejak Odo-san mengizinkan saya bertanggung jawab atas urusan keluarga, sehingga sulit bagi saya untuk meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri seperti sebelumnya. Sekarang selain meluangkan waktu untuk berlatih fleksibilitas fisik setiap hari, saya hampir tidak melakukan latihan lagi." Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Ye Chen Jun, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini?" Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Nanako, apakah kamu ingin belajar seni bela diri?" "Seni bela diri?" Nanako bertanya dengan heran. "Apakah Tuan Ye Chen berbicara tentang seni bela diri Tiongkok?" "Iya." Ye Chen mengangguk. Seni bela diri Tiongkok menggunakan energi sejati untuk membuka 8 meridian yang luar biasa. Nanako tertegun. "Bolehkah?" dia berkata dengan suara rendah. "Ye Chen Jun, lagi pula aku bukan orang Tionghoa." Ye Chen melambaikan tangannya, menatap Nanako dan berkata dengan serius, "Seni bela diri Tiongkok telah mengakar semua di seluruh dunia. Banyak sekte luar negeri merekrut murid asing. Dan Istana Wanlong juga memiliki banyak anggota asing. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda tertarik, saya dapat mengatur agar Anda berpartisipasi." Nanako dengan cepat bertanya, "Apa itu?" Tanda tanya. Pelatihan macam apa? Apakah itu dilakukan oleh Tuan Ye secara pribadi? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya tidak memiliki kemampuan itu. Kali ini, mantan kepala sekte seni bela diri di Amerika Utara melakukan pelatihan. Karena dia mengajarkan mentalitas seni bela diri dari awal, metode, jadi sangat ramah kepada orang yang belum memulai." Nanako berkata sedikit dengan tidak percaya diri, "Ye Chen Jun, saya telah berlatih seni bela diri Jepang dan Sanda." Dalam kata-kata Pak Yamamoto, seni bela diri Jepang adalah seni bela diri asing. Kungfu internal. Seni bela diri Tiongkok adalah kungfu internal. Kungfu internal lebih baik daripada kungfu eksternal karena dapat dilatih baik secara internal maupun eksternal. Apalagi setelah belajar untuk mengedarkan energi sejati dan membuka meridian, itu bisa membuat tubuh meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Saya belum pernah terkena itu. Saya khawatir akan sulit mempelajari seni bela diri internal saat itu, bukan? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak mungkin kamu gagal mempelajarinya." Dalam pandangan Ye Chen, Nanako, Qin Aoxue, Hong Wu dan meskipun Chen Zekai dan 4 lainnya memiliki belum pernah mengenal seni bela diri, Nanako pasti yang paling mudah untuk memulainya. Dia telah berlatih seni bela diri Jepang dan Sanda selama bertahun-tahun, dan telah meletakkan dasar fisik yang kuat. Dia juga telah meminum seluruh pil peremajaan. Selama dia menguasai metode mental, Taizen Hunyuan Dao, dia pasti akan melakukannya dapat memulai dengan cepat. Nanako tidak terlalu memikirkannya saat ini, dan dengan senang hati setuju, berkata karena Ye Chen Jun berkata begitu, maka aku akan berlatih keras. Aku tidak akan mengecewakan Ye Chen Jun. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Ye Chen Jun, "Aku ingin tahu berapa lama pelatihan ini akan berlangsung." Ye Chen berpikir sejenak. Mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat pergi kapan saja. Jika Anda jatuh di belakang, jangan khawatir, kamu masih bisa melakukannya ketika kamu punya waktu. Kembalilah dan ganti ruginya.
Ketika Nanako mendengar bahwa itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, dia menjadi lebih bahagia dan berkata dengan gembira, "Itu benar-benar bagus." Belum ada sesuatu yang sangat penting dalam keluarga akhir-akhir ini. Semuanya ditangani oleh manajer profesional dan tim eksekutif. Ada juga tim pihak ketiga untuk mengawasi dan mengaudit, dan kondisi operasi serta status keuangan dilaporkan sekali minggu ini. Dimanapun saya berada, saya dapat memantau dinamika perusahaan, jadi saya tidak perlu pergi ke sana secara langsung untuk menanganinya hampir sepanjang waktu, dan dapat tinggal di Jinling untuk sementara waktu. Kata Nanako menambahkan, sebenarnya Odo-san tidak terlalu ingin kembali ke Tiongkok. Dia cukup terkenal di Jepang. Begitu dia kembali, dia harus tetap low profile dan tetap low profile agar kakinya tidak ketahuan telah pulih. Tapi dia tidak memiliki beban psikologis yang besar di sini. Selama dia berdandan sedikit dan memakai topi ketika keluar, dia pasti tidak akan dikenali dan seluruh kondisinya akan jauh lebih baik, santai. Itu bagus. Ye. Chen He mengangguk gembira dan berkata, kembalilah dan beritahu Tuan Ito bahwa ketika pelatihan dimulai, Anda mungkin harus tinggal di hotel sumber air panas di pinggiran kota hampir sepanjang waktu. Mungkin tidak realistis jika kamu bolak-balik setiap hari, tapi kamu bisa kembali sesekali. Kamu tidak perlu khawatir bosan di hotel sumber air panas. Kali ini Aoksue juga akan berpartisipasi dalam pelatihan bersamamu, dan kalian berdua bisa menjaga satu sama lain. Nanako bertanya dengan heran. Aosue juga akan pergi? Bagus sekali. Ya, aku khawatir aku tidak akan mengenal siapapun di sana dan bahkan tidak ada orang untuk diajak bicara. Dengan dia di sini, aku akan punya teman, setelah itu. Nanako menyerahkan cangkir teh ke tangan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, silakan minum teh. Ye Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sebelum dia meletakkan cangkir tehnya, dia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dia meletakkan kembali cangkir tehnya di atas meja teh. Setelah menjawab telepon, suara Wan Pojun datang dari ujung telepon yang lain, Tuan Ye, bawahan saya telah tiba di Jinling. Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya. Pojun, kapan kamu tiba? Belum lama ini. Wan Pojun berkata dengan hormat, bawahan saya diam-diam turun dari kapal kargo ketika melewati terusan Suez. Dia mengubah 3 identitas dan datang jauh-jauh setelah turun pesawat. Dia menyewa mobil, dalam perjalanan ke kota. Ye Chen bertanya kepadanya, di mana yang lainnya? Wan Pojun berkata, kembali ke Tuan Ye. Sesuai instruksi Anda. Kecuali bawahan, semua orang yang terlibat dalam rencana untuk membatalkan sarang akan terpengaruh di masa depan. Mereka tidak akan mendarat selama 3 hingga 6 bulan. Mereka akan selalu mengikuti kapal kargo di laut dan kembali ke Suriah setelah berita itu tersebar. Setelah itu, Wan Pojun berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, bawahan saya sedang berada di laut akhir-akhir ini. Saya mendapat beberapa informasi dan ingin melaporkannya kepada Anda secara langsung. Oke. Ye Chen tersenyum puas. Kamu pergi ke istana Buckingham untuk mencari Chen Zekai dulu, dan aku akan datang untuk mewawancaraimu nanti. Wan Pojun segera berkata, baiklah, Tuan, bawahanku sedang menunggumu di istana Buckingham. Setelah Ye Chen menutup telepon, Ito Nanako bertanya kepadanya dengan sedikit enggan, Tuan Ye akan pergi. Ye Chen mengangguk, ini sesuatu yang mendesak. Saya harus pergi ke istana Buckingham. Nanako Ito mengangguk mengerti, berdiri, dan berkata, kalau begitu aku akan menjatuhkan Ye Chen. Ye Chen meminum semua teh di cangkir dan berkata sambil tersenyum, aku akan mencicipi keahlianmu lain kali. Nanako tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, sama-sama kapan saja. 20 menit kemudian, Ye Chen pergi ke istana Buckingham. Chen Zekai menyambut Ye Chen di kantornya, lalu segera mengundurkan diri dan pergi. Wan Pojun berdiri dan mendatangi Ye Chen, membungkuk dan berkata, Tuan Ye, bawahan saya beruntung telah memenuhi misi mereka.
rencana Anda untuk menggulingkan sarang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana. Ye Chen berkata setuju. Bagus sekali, lihat ke belakang. Titik. Beritahu semua prajurit Istana Wanlong yang berpartisipasi dalam rencana penggulingan untukku, aku akan mengingat mereka. Ketika mereka kembali ke Suriah, aku pasti akan memberi mereka hadiah besar. Wan Pojun berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Ya, terima kasih atas rencana penggulingan. Saya memiliki pandangan ke depan untuk merumuskan rencana yang begitu sempurna pada saat yang sama. Jika tidak, para prajurit dan saya tidak akan menjadi lawan orang itu sama sekali. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tidak peduli seberapa Bagus rencananya. Diperlukan tim yang kuat untuk melaksanakannya. Jalankan. Jika tidak, itu hanya pembicaraan di atas kertas. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya, ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan di telepon bahwa Anda punya beberapa informasi untuk dilaporkan secara langsung, apa spesifiknya? Wan Pojun tampak serius dan berbisik. Berkata, Tuan Ye, dalam beberapa hari terakhir, hampir semua eksekutif grup Blackwater di Timur Tengah telah menghilang. Banyak orang-orang dipastikan telah disiksa dan dibunuh. Di pasar gelap senjata di sekitar Laut Kaspia, pedagang senjata juga dibunuh satu demi satu akhir-akhir ini. Pedagang senjata yang memberi kami senjata anti-meriam jarak dekat AK-630 telah menghilang dari dunia. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sepertinya asosiasi Po King telah mulai menyelidiki masalah ini. Bersambung.